Shalom adik-adik. Kakak Agnes. Hai Kak Olive. Hai, kita ketemu lagi. Ketemu lagi ya Kak. Kakak Agnes apa kabar? Wah luar biasa, fantastis. Yes. Kalau Kak Olive apa kabar? Sehat. Sehat ya Kak ya? Puji Tuhan. Puji Adik-adik Tuhan. apa kabarnya nih? Sehat kakak. Sehat ya? Sehat. Wah puji Tuhan. Sekalipun ibadahnya masih dari rumah, Iya, kita belum ketemu ya kakak. belum ketemu, tapi puji Tuhan adik-adik sehat semua. Iya, puji Tuhan ya kak kalau ada yang sehat ya. Iya. Nah, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu hari ini, kita mau bersama-sama berdoa dulu ya. Ayo kita berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita nyanyikan lipat tangannya. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari yang Tuhan boleh berikan bagi kami, sehingga kami anak-anak-Mu dapat beribadah sekolah minggu dari rumah bersama dengan keluarga kami. Pimpin kami Tuhan, boleh duduk diam dengan tenang, mendengarkan firman nantinya dan juga bersama-sama dengan teman-teman kami memuji Engkau Tuhan dari rumah kami masing-masing. Sertai setiap kami ya Tuhan, dan kami serahkan ibadah kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kakak Agnes, Yes Kak, kita tuh sekarang lagi masa apa sih namanya tuh? Aduh, aku pandemi lupa. Kak. Oh iya pandemi, pandemi COVID ya kak? Covid, virus Kak, virus. Kalau walaupun kita di rumah, Ya, kita Kak? tetap harus cuci tangan gak sih kak? Tentu dong Kak, cuci tangan 6 langkah ya Kak ya. Iya. Biar tetap bersih, Bersih, terus jauh tetap dari virus. jauh dari virus. Cuci tangannya bisa pakai apa aja tuh Kak? Bisa pakai hand sanitizer. Hand sanitizer. Kalau sabun sama air mengalir boleh Kak? Boleh, pakai sabun tangan ya kak. Ada di rumah ya. Ya siap, cuci tangan. Terus apa lagi kakak Agnes? Cuci tangan udah. Kalau misalnya nih Kak harus terpaksa banget keluar rumah, pakai apa ya Kak ya? Itu ya kak yang buat tutupin hidung sama mulut kita ya kak. Oke, hidung Kalau- sama mulut. Kalau nggak salah tuh namanya masker deh kak. Masker, bener Iya. Kak Olive. Masker ya adik-adik. Masker ya harus adik-adik. dipakai. Menutup hidung dan mulut. Satu lagi Kak. Satu lagi. Apa ya Satu Kak? lagi apa nih? Kayak kita nih Kak kayak nih. gini, nih. Apa namanya ya? Dari M juga. Dari M, menjaga menjaga jarak. Iya, jadi harus Betul. tetap jaga jarak ya. Tetap Apalagi jaga jarak adik-adik biar kita nggak deket-deket. nggak deket-deket ya. Jadi bisa Iya. memutus rantai penyebaran virus corona. Jadi apa tadi kak? Kita ulang satu lagi. Yang pertama, mencuci tangan. mencuci M. tangan. M yang kedua, pakai Menggunakan masker. masker. M yang ketiga, menjaga jarak. Mantap. Diingat-ingat 3M. 3M itu yang adik-adik. Berarti Iya. kalau yang nggak perlu-perlu banget, nggak usah keluar ya kak. Iya Kak, tetap di rumah aja. Di rumah aja. Stay at home. Nah Kak, tadi himbauan soal protokol kesehatan udah. Sekarang Udah. kita mau ngapain nih Kak? Kita mau sekolah minggu dong kakak. Siap, berarti kita harus mau mulai memuji Nama Tuhan. Adik-adik di rumah udah siap? Sudah kah? Sudah. Siap. Oke, bangkit berdiri, ajak mama papanya. Ajak mama kita nyanyikan papa. pujian Happy Ya Ya Ya. Ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenal
lagu Yesus Pokok ya Kak? Yesus pokok. Adik-adik Jangan lupa pakai gerakannya. pakai gerakannya dong. Yesus pokok, kita caranya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Sekali lagi kakak. Sekali lagi dong. Yesus pokok. Yesus pokok, kita caranya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Shalom. Adik-adik sekolah minggu pasti sudah semangat. Apalagi tadi diajak oleh kakak guru sekolah minggu bernyanyi memuji nama Tuhan. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tentunya kita pasti lebih semangat lagi. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Nah, firman Tuhan bagi kita pada saat ini tertulis dari Galatia pasal yang kelima, ayat 22 dan ayat 23. Mari kita buka sama-sama Alkitab kita dari Galatia pasal yang kelima ayat 22 dan ayat 23. Sudah dapat nas khotbah kita? Sudah? Kita baca ya, amankan bacakan bagi kita semuanya. Demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan,
penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini tentu tidak asing bagi kita, yaitu buah-buah roh. Pasti semua Amang yakin adik-adik sekolah minggu tahu berapa buah-buah roh yang tertulis di Galatia 5 ayat 22 dan ayat 23. Ada berapa? Benar, ada 9. Ada 9 buah roh. Atau bisa dikatakan ada 9 sikap orang-orang yang sudah menerima roh. Tapi pertanyaannya, roh apa? Tentu yang dimaksud adalah Roh Kudus, bukan roh jahat, tetapi Roh Kudus. Dan kita sebenarnya sudah menerimanya sebagai orang percaya. Buktinya apa? Kita telah menerima Roh Kudus, yaitu ketika kita dibaptis. Siapa di sini yang belum dibaptis? Amang yakin semua sudah hampir dibaptis secara keseluruhan anak-anak sekolah minggu HKP Jati Asih yang kalau tidak salah katanya jumlahnya hampir 800 anak. Tentu mungkin ada yang 90% atau yang 95% sudah dibaptis. Nah, ketika kita sudah dibaptis, maka kita menerima Roh Kudus. Karena ketika kita dibaptis, pendeta yang membaptis mengucapkan, "Aku membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus." Nah, itu bukti kalau kita sudah menerima Roh Kudus. Oleh sebab itu, kalau kita sudah menerima Roh Kudus, maka buah hidup kita, atau gampangnya lah, sikap kita yang sudah menerima Roh Kudus, yang dituntun oleh Roh Kudus, itu seperti yang disebutkan di Galatia ini. Galatia 5 ayat 22 dan ayat 23. Ada berapa sikap atau buah Roh Kudus yang harus kita tunjukkan dan kita lakukan? Tadi Amang sudah tanyakan. 8? Bukan. 9? Benar, 9. Jadi anak-anak yang sudah menerima Roh Kudus, dia harus memiliki kasih. Dia harus memiliki sukacita. Jadi kalau ada anak sekolah minggu yang tidak bersukacita, perlu dipertanyakan tuh. Perlu ditanya, apakah dia benar-benar merasakan Roh Kudus itu? Yang pasti kalau anak-anak sekolah minggu yang sudah menerima Roh Kudus harus bersukacita walaupun masa Covid. Tetap bersukacita. Karena apa? Ya, kita harus bersyukur. Kita masih bisa bernapas, kita masih bisa memuji nama Tuhan, bernyanyi. Tadi juga kita bersama-sama bernyanyi dengan kakak guru sekolah minggu kita. Ya, harus bersukacita. Itu salah satu bentuk sukacita kita ketika kita mampu memuji nama Tuhan. Kemudian dikatakan damai sejahtera. Harus ada dalam hatinya tuh damai sejahtera. Bukan malahan membuat keributan atau membuat orang marah atau dalam hatinya selalu tidak damai. Nah, orang-orang yang tidak damai pasti dia itu tidak hidup di dalam Roh Kudus. Jadi kita yang hidup di dalam Roh Kudus harus dipenuhi dengan damai sejahtera. Bahkan di sini juga dikatakan kesabaran. Ayo, siapa di sini anak-anak sekolah minggu yang tidak sabar? Apalagi kalau sebelum Covid ini mau pergi ke sekolah, tidak sabar menunggu mamanya membawa sepatunya atau pakaiannya, marah-marah. Ayo, siapa di sini? Emang yakin tidak ada ya? Karena kita semua pasti dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga kita memiliki kesabaran. Dan juga dikatakan
kemurahan. Nah, apa itu kemurahan? Nah, itu perlu kita tanyakan juga. Kemurahan apa ya? Gampangnya, tidak pelit. Nah, kalau Tuhan Yesus sering memberikan arti kemurahan itu murah hati. Ayo, siapa di sini yang pelit? Ini pelit ini nggak hanya soal uang ya, atau dia punya sesuatu terus dia nggak mau memberikan kepada yang membutuhkan. Tapi bentuk perhatian juga itu adalah murah hati. Misalnya kita perhatian sama mama nih, itu kita tanyakan keadaannya, mak sehat hari ini. Nah, itu juga murah hati. Atau kita punya seperti yang Amang sebutkan tadi, roti, tapi ada teman kita yang belum makan, ya kita bagi dua, itu juga murah hati. Jadi anak sekolah minggu yang dipenuhi dengan Roh Kudus jangan pelit. Ya, jangan pelit, apalagi memberikan persembahan. Ayo, siapa di sini yang tidak memberikan persembahan setiap hari Minggu? Pelit sama Tuhan. Atau pas dulu sebelum Covid kita ke gereja nih, dikasih misalkan 5.000 oleh orang tua. Tapi di tengah jalan, 2.000 aja nanti ku kasih. 3.000-nya untuk jajan. Nggak boleh seperti itu. Kita harus memang benar-benar tulus memberikan apa yang harus kita berikan kepada Tuhan atau kepada sesama kita. Nah, dikatakan juga kebaikan. Nah, siapa di sini yang tidak baik kepada orang tuanya atau kepada teman-temannya atau kepada adiknya atau kepada kakaknya, selalu jahat, selalu menjelek-jelekkan. Nah, kalau ada yang menjelek-jelekkan berarti dia masih belum bersikap seperti orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita harus menjadi orang baik dan setia. Setia di sini dimaksud adalah kita setia melakukan firman Tuhan. Nah, yang kedelapan, sikap dari buah roh adalah kelemah lembutan. Nah, kita harus lemah lembut. Jangan ada yang suka marah-marah. Kalau dia suka marah-marah berarti dia tidak dipenuhi dengan Roh Kudus. Atau mamanya sering marah, bilang aja, mak, kalau sudah dipenuhi dengan Roh Kudus jangan marah-marah ya, gitu. Atau kepada papanya atau kepada kakaknya tanpa sebab marah-marah, ya. Dan yang ke-9 adalah penguasaan diri. Nah, penguasaan diri itu seperti apa ya? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak ya penguasaan diri itu seperti apa? Nah, contohnya seperti ini. Penguasaan diri itu, mampukah kita bertahan untuk tidak main gadget sehari? Mampu nggak? Itu. Sehingga kita bisa melakukan hal penting lainnya. Kan banyak juga sekarang anak-anak sekolah minggu, ya Amang berharap tidak ada ya, main gadget terus, gak bisa menguasai dirinya, keinginannya, sehingga dia lupa makan, sehingga dia lupa tidur, sehingga dia lupa menjaga kesehatannya. Nah, itu yang dimaksud dengan penguasaan diri. Jadi dia harus mampu untuk membagi waktu sebenarnya. Kalau kita mau sederhanakan soal penguasaan diri untuk anak-anak sekolah minggu. Mungkin jam segini aku belajar, jam segini aku nonton, jam segini aku makan dan sebagainya. Tapi kalau misalnya cuman satu saja dilakukan, yang lain tidak dilakukan, berarti dia tidak bisa menguasai dirinya. Nah, inilah ke-9 sikap dari orang-orang yang sudah menerima Roh Kudus. Buah dari Roh Kudus itu ya ke-9 ini. Dan itu harus kita lakukan dalam diri kita. Karena apa? Karena memang kita sudah menerima Roh Kudus. Jadi sangat disayangkan kalau kita tidak menunjukkan sikap yang sudah menerima Roh Kudus. Jadi jangan ada lagi sikap-sikap yang jahat, sikap-sikap yang pelit, sikap-sikap pemarah dan sebagainya. Karena itu bukan kita. Kita adalah orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus yang melakukan ke-9 sikap
yang disebutkan di Galatia 5 ayat 22 dan ayat 23. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami berterima kasih atas berkat dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami pada saat ini bisa mendengarkan firman-Mu dan memuji memuliakan nama-Mu di ibadah sekolah minggu. Ya Tuhan, firman-Mu yang telah kami dengar, biarlah Tuhan tanamkan dalam hati kami, sehingga firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami. Kami dapat bersikap sebagai orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Berkati kami, berkati orang tua kami, berkati teman-teman kami, berikan kami kesehatan, kekuatan, hikmat dan segala apa yang kami perlu. Tuhan yang mencukupkan. Kami juga memohon kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kesembuhan kepada teman-teman kami yang pada saat ini dalam keadaan sakit. Terkhususnya teman kami Gloria Borusianturi yang pada saat ini masih dalam masa perawatan pasca kecelakaan ya Tuhan. Dan kami juga memohon bagi orang tua kami, Bapak dari teman kami Gloria Sianturi yang saat ini masih belum sadar. Tuhan, tunjukkanlah mukjizat-Mu kepada orang tua kami ini dan teman kami ini agar bisa kembali beraktivitas memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, mantap. Mantap Kak. Tadi siapa tadi yang khotbah tuh? Amang Pendeta Emang Datubara Pendeta ya? Datubara, Oh, bener iya. Kak Olive. Kak Olive masih ingat berarti Kak. Soalnya kan udah 6 bulan ya Kak? 7 bulan? 6 sampai 7 bulan Kak. Iya, kita kan udah nggak gereja ya. Iya Kak, nggak gereja langsung ke sini ya Kak ya. Udah nggak secara gereja ke langsung. sini, tapi tetap ibadah online dari Tata rumah ya ibadah. adik-adik. Betul. Iya. Nah, tadi Amang Pendeta Daniel dari Galatia berapa ya? Galatia 5. Galatia 5 ayat yang ke 22. 22. Iya, isinya apa Kak? Isinya tadi khususnya nih kita adik-adik, Kak Agnes, Kak Olive, semua yang udah dibaptis di dalam Roh harus punya hidup, sikap, karakter, buah-buah roh. Buah-buah roh. Ada berapa emang Kak buah-buah roh? Ada 9 deh Kak kalau nggak salah. 9. Sebutin yuk Kak. 9. Apa aja biar sambil mengingat. Sambil inget-inget ya adik-adik. Oke. Yang pertama. Yang kalau pertama, nggak salah, kasih ya Kak. Kak kasih. Kasih. Kasih itu berarti kalau Kak Agnes kasih nggak sama Kak Olive? Saya nggak sama Kak Olive? Sayang dong. Sayang. Kalau sama mama papa gimana Kak Olive? Sayang dong pastinya. Kalau sama adik, sama kakak? Pasti sayang. Masa Sayang mau musuh-musuhan juga. Kak? Semua ya Kak, satu keluarga ya. Opung. Opung, sayang. Sayang Soalnya juga. selalu ngasih aku uang Kak kalau Opung. Jadi dia Waduh, baik. enak ya yang masih punya opung Iya. ya. Terus yang kedua, Yang kedua, kasih sukacita. Tadi kalau Amang Pendeta Daniel bilang, kalau kita walaupun dalam masa pandemi gini harus tetap sukacita. sukacita ya adik-adik. Sukacita udah masih bisa berkumpul sama keluarga ya Kak. Sama keluarga masih Masih. bisa tetap sekolah. Masih bisa sekolah. Walau dari rumah. Dari rumah. Masih bisa tetap ya banyak sih ya beribadah juga dari rumah. Tetap sukacita. Ya, sukacita ya adik-adik. Sama nih Oke. Kak, kayak kita lagi sekolah minggu harus penuh sukacita. Bersukacita. Oke. Yang ketiga. Yang apa ketiga. tuh, Kak? Kesabaran nih Kak ya? Kesabaran. Kakaknya sabar nggak kalau lagi di misalnya dikasih tugas ya Kak. Waktu sekolah Heeh. dikasih tugas banyak banget. Waduh, sabar nggak ya dikasih tugas sama bapak guru sama ibu guru? Harus sabar sih Kak. Sabar ya Kak. Iya. Kan apalagi kalau online di rumah
bisa dibantuin juga ya Kak, bisa minta tolong ya. Bisa Kak, Bisa. bisa. Nanya mama Jadi- papa ya. Iya, jadi tetap harus sabar mengerjakan tugas-tugas ya Kak. Siap. Oke. Kesabaran udah. Terus ke kemurahan ya Kak ya? Kemurahan. Kalau tadi nih emang Pendeta Daniel bilang Iya. harus murah hati. Murah hati. Contohnya Kak, murah hati. Contohnya nih mau berbagi. Iya. Berarti kalau misalnya kita lagi makan kue nih Kak, Mm-mm. terus adik kita minta Heeh. kue, Heeh. berarti kita harus kasih ya Kak. Kasih. Kalau Harus cuma satu kasih. dipotek ya Kak. Otek bagi 2, Bagi 2. biar bagi 2 sama adiknya ya Kak. Iya. Terus juga kalau misalnya punya mainan nih Kak. Oh iya. Adiknya minjem mainannya abangnya atau kakaknya. Kasih nggak tuh Kak? Kalau kita murah hati. Kalau jadi anak Tuhan Yesus sih harusnya kasih ya Kak. Kasih ya. Kasih dong. Biar Pinjemin. berbagi ya, Kak. Berbagi. Berbagi. Oke. Tadi apa Lanjut aja, Kak. Iya, kasih, sukacita, kesabaran, Kemurahan. Kesetiaan. Kesetiaan. Setia itu setia itu berarti kita harus setia jadi muridnya Tuhan Yesus ya Kak. Setia jadi muridnya Tuhan Setia. Yesus. Setia tetap percaya sama Tuhan Iya. Yesus. Kayak kita berdoa, Mm-mm. mau bangun Taat tidur, ya, iya. taat juga Taat. sama perintah-perintah Tuhan Yesus. Oke, kesetiaan udah Kak. Terus lanjut. Damai sejahtera Kakak. Oh iya, lupa Damai damai sejahtera. sejahtera. Damai sejahtera tuh Kayak mana berarti tuh, Kak? kita harus di dalam rumah nih adik-adik ya. Mm-mm. Karena kita di rumah aja nih terus Kak. Mm-mm. Jadi di rumah kita harus berdamai ya Kak. Sama Berdamai. adik-adik, Ya. sama kakak, Iya, mama ya. mama, papa, opung, ya Kak. opung. Mm-mm. Jadi damai-damai semua ya Kak. Harus damai. Oke. Kalau kata orang-orang apa Kak? Peace. Peace, Peace. Ya. Oke. Terus apa lagi Kak? Kasih sukacita, damai sejahtera, sejahtera, kebaikan, kebaikan, kesetiaan, Kesetiaan, kemurahan. Tadi udah. Kelemah lembutan. lemah lembut. Berarti Lemah lembut kayak mana tuh Kak? kita Kalau ngomong gimana tuh Kak harusnya? kalau ngomong Hmm? harus sopan ya Kak. Sopan. Sopan. Apalagi Nadanya nggak boleh tinggi tuh nggak Kak. boleh, nggak boleh. Bentak-bentak tinggi. gimana Kak? Ih, nggak boleh Nggak adik-adik. boleh ya. Kita latih ya Kak ya. Iya. Punya sikap yang lemah lembut sama Lemah mama, lembut, sama iya. papa, sama adik kakak ya. Tetap harus dengan kata-kata sopan ya Kakak. Sopan. Walaupun sama adik kita. Iya, jangan nyuruh-nyuruh aja ya Kak. Iya betul. Kita kan sama-sama adik ya Kak di rumah ya. Sama adik walaupun Iya. nggak punya adik nih Kak. Siap pudan, siap pudan. Siap pudan. Oke, Terus, yang apa lagi, terakhir Kak, penguasaan diri. Penguasaan diri. Waduh, gimana nih Kak soal penguasaan diri? tuh berarti tadi ya Kak, kalau kata Mang Datubara, berarti kita misalnya nih Kak lagi belajar, Ah, terus ada teman kita nih yang ngajakin main, main. Waduh, menggoda banget tuh Kak. pasti enak banget kan Kak? Iya, jadi Daripada pengen. belajar kan, Iya. mendingan main. Heeh. Terus kalau penguasaan diri gimana Kak? Berarti kalau penguasaan diri, Hmm? kita harus tetap bertanggung jawab berarti Kak sama apa yang harus kita lakukan nih Kak. Oke, berarti kita menolak dengan baik ya Kak. Ya, menolak dengan Ajak baik, mainnya. dengan sopan juga ya Dengan Kak. Tetap sopan. lemah lembut tadi. Iya, tetap kerjain sekolah dulu ya, tugas Iya, dulu. Tetap mengerjakan sekolah dulu, baru habis itu main. Oh, sama itu Kak. Gadget. ya Penguasaan diri katanya Mang Daniel, bisa nggak kita nggak main melulu, nggak main buka-buka handphone melulu. lebih penting handphone ya Kak daripada mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas entah main game, main medsos. Itu Kak main apa? Yang lagi in banget tuh. Apa tuh Kak? Among Us. Among Us ya Kak. Among Us, iya. Us itu ya. Berarti boleh kita main, Boleh. tapi harus Tapi? mengerjakan Tugas dulu ya Tugas Kak. dulu pastinya. Iya, itu bentuk penguasaan diri. Iya. Mantap, 9 sudah. 9 buah Lengkap. warung. Iya. Nah, berkaitan dengan
tugas buah buaro nanti kita bakal kasih tahu. Tapi kita mau lihat dulu nih cuplikan tugasnya adik-adik minggu kemarin. Apa ya Kak kemarin tuh minggu lalu tugasnya? Itu yang tentang sikap berdoa ya Kak kalau nggak salah. Sikap berdoa, ada gambar tangan ya Kak ya? Yang ada 5 itu loh Kak. 5 hal yang didoakan ya Kak? Iya, 5 hal itu. Mendoakan diri sendiri dan juga orang lain. Yuk kita lihat cuplikannya berikut ini. Kita lihat. Siap. I've got peace like a river, I've got peace like a river, I've got peace like a river in my soul. I've got peace like a river, I've got peace like a river, I've got peace like a river in my soul. I've got love like an ocean, I've got love like an ocean, I've got love like an ocean in my soul. I've got love like an ocean, I've got love like an ocean, I've got love like an ocean in my soul. I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain in my soul. I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain in my soul. I've got peace, love and joy like a river, I've got peace, love and joy like a river, I've got peace, love and joy like a river in my soul. I've got peace, love and joy like a river, I've got peace, love and joy like a river, I've got peace, love and joy like a river in my soul. I've got peace, love and joy like an ocean, I've got peace, love and joy like an ocean, I've got peace, love and joy like an ocean in my soul. I've got peace, love and joy like an ocean, I've got peace, love and joy like an ocean, I've got peace, love and joy like an ocean in my soul. I've got peace, love, joy like a fountain, I've got peace, love and joy like a fountain, I've got peace, love and joy like a fountain in my soul. I've got peace, love and joy like a fountain, I've got peace, love and joy like a fountain, I've got peace, love and joy like a fountain in my soul. Ya, bagus-bagus banget Kak. Bagus banget. Kakak belum bisa tuh, belum bikin kayak gitu. Iya, gambar tangannya menyesuaikan juga Kak. Iya. Kalau yang masih orang kecil, tangannya kecil. Iya. Kalau yang orang besar, tangannya besar. Iya, berarti kita besar ya Kak, jari kita. Berarti kita warnain, terus disuruh bikin yang kata-kata itu ya Kak, yang 5 hal itu ya? Iya, 5 hal Iya. itu. Mengucap syukur, bertobat, dan juga mendoakan orang lain. Oke. Nah, kalau yang minggu Tugas ini, Minggu ini ada tugas nih Kak. apa tuh Kak? Ambil dulu kali ya Kak gambarnya. Boleh. Aku ambil dulu ya Kak. Siap. Nah, ini dia. Ini gambar apa ya Kak? Buah ya Kak? Buah anggur. Buah anggur. Oke. Anggur tuh warna apa Kak? Warna ungu sih Kak biasanya. Warna ungu ya biasanya ya. Ungu. Kayak gini nih adik-adik. Kayak gambar di samping ini ya. Ini ya. Nah, ini kan ada gambar anggur. Buah anggur nih Kak. Terus Nah. diapain Kak? Nah gini Kak Kres. Ini kan ada buah anggur. Jadi adik-adik boleh mewarnai nih Kak. Buah Warnain. anggur sama ini daun-daunnya ya Kak. Daun-daunnya Daun-daun oke. dari pohon anggur ya. Oke. Terus boleh diwarnain. Gak harus ungu ya Kak. Gak harus ungu. Gak harus Oke. ungu ya. Ya gak harus ungu. Terus adik-adik boleh nih ditulis tadi yang 9 buah buaro itu. Yang- Ditulis di mana Kak? Ditulis boleh kalau muat. Boleh tulis di dalam buah-buah anggur ini. Di dalam bulut-bulutnya ya Kak? Ya dalam bulut-bulut ini. Boleh. Tapi kalau tulisannya kayak kakak Alif sama kakak Agnes yang besar ini. Boleh tulisnya di sampingnya. Di samping ya Kak? Ya. Oke. Boleh tulisnya di sampingnya ya. Di sampingnya boleh, di dalam bulut-bulut buah anggurnya Iya. juga boleh. Boleh. Harus berapa jumlah tadi Kak? Tadi Buah buaronya harus 9 buah buaro ya adik-adik. Jangan Iya. sampai
ada yang kelewat satu ya Kak Agnes? Oke, nggak boleh kelewat satupun. Nggak Terus boleh. kalau lupa nih Kak, aduh masih belum apal-apal gimana ya Kak? Oh, adik-adik bisa lihat di itu Kak, di Galatia 5 ayat 22. Oke, berarti gampang banget ya Kak ya. Cuman gambar anggur, daunnya diwarnain. Sebelum diwarnain ditulis dulu buah-buah rohnya Ya. diwarnain. Terus Ya, betul. habis itu dikumpulin gak Kak? Dikumpulin dong. Oh berarti minta mama papa fotoin ya. Fotonya jelas ya adik-adik. Terus kirim ke kakak guru sekolah minggunya. Paling lambat kapan ya Kak? Paling lambat kakak-kakak tunggunya hari Selasa Kak Agnes. Selasa malam ya Kak ya? Selasa malam. Iya, jadi ada waktu nih, Minggu atau Iya. Senin atau Selasa. Betul Kak Agnes. Boleh dibantuin kan Kak? Boleh buat adik-adik horong 1. Yes. Kalau horong 2, horong 3 pasti bisa. Harus bisa ya Kak. Iya Kerjakan dong. sendiri ya. Bisa gambar Tadi sendiri. yang apa tadi Kak? Penguasaan diri ya Kak? Penguasaan diri. Berarti harus percaya diri ya Kak. Percaya diri. Kalau kita bisa nih menyelesaikan tugas ini. Iya. Gambar kemarin bagus-bagus kok Kak. Bagus Kak. Adik-adik Pakai- pasti bisa. Iya. Kalau aja kalau warnanya aja masih keluar garis. Keluar garis. Sama dong Kak kayak Kak Iya. Agnes. Gak apa-apa ya. Yang Oke. penting kasih yang terbaik. Oke. Nah Kak Olive, tadi kan kalau lupa boleh lihat ke Alkitab. Galatia Ya. 5 ayat 22. Kalau sambil kita nyanyiin gimana Kak? Kan ada lagunya. Ada lagunya sambil menghafal, sambil bernyanyi ya Kak. Sambil bernyanyi. Oke. Yuk kita nyanyiin sama-sama lagu Buah-Buah Roh. Buah-buah roh Kak. Siap. Hafalkan sambil bernyanyi. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Udah hafal belum Kak? Sekali lagi dong Kak. Oke sekali lagi adik-adik. Oke siap. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Setiap hari. Oke. Kak. Iya, sama. Kita barengan. Tadi kita udah ngapain aja Kak? Udah tadi kita berdoa. Berdoa mengawali Doa ibadah. pembuka ya Kak. Doa pembuka. buat- Terus Kak? Terus yang kedua udah menyanyi. Menyanyi, memuji Tuhan. Memuji nama Tuhan. Yang ketiga, Kak? Terus kita udah dengerin khotbah Kak. Udah dengerin khotbah sama dari Pendeta Pendeta Daniel. Datu Bara ya. Iya. Terus tadi cuplikan yang tugas kemarin Minggu lalu udah. Untuk minggu ini Minggu ini udah Udah juga. juga. Berarti kita mau segera menutup ya Kak? ya penutup sekalian Mengumpulkan persembahan. Siapkan persembahannya ya adik-adik. Boleh dititip Kak ke mama papa? Boleh. Boleh ya. Oke. Sambil mengumpulkan persembahan, kita nyanyi ya Kak. Menyanyi dong. Nyanyi. Lagu Oke. apa nih Kak? Lagu itu Kak, lagu Batak. Mm-mm. Judulnya Mm-mm. Pasu-Pasu. Pasu-pasu hamio Tuhan. Ya, biar kita diberkatin terus Kak. Siap. Oke.
pasu-pasu hami oh Tuhan, sayu sehonda memi, sayang pehon tangan mi Tuhan, lehon tuau gogomi, di portibion bain mau Tuhan, haboran nilas ni roha, tunada saki, tunada ngoli, gabe pangapuli, pasu-pasu hami oh Tuhan, sayu sehonda memi, sayang pehon tangan mi Tuhan, lehon tuau gogomi. Sekali lagi ya Kak. Sekali lagi, bait yang pertama, pasu-pasu hami oh Tuhan, pasu-pasu hami oh Tuhan, sayu sehonda memi, sayang pehon tangan mi Tuhan, lehon tuau gogomi, di portibion bain mau Tuhan, haboran nilas ni roha, tuna marsaki, tuna dangoli, gabe pangapuli, pasu-pasu hami oh Tuhan, sayu sehonda memi, sayang pehon tangan mi Tuhan, lehon tuau gogomi. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Setiap hari